Bang Jai mau tahu ya kakak punya awal mula lapangan futsal itu sejauh mana? Mulai dari mana? Baik, kembali lagi bersama kami di podcast Embaran Bacarita. Pada kali ini kita di Embaran Bacarita kedatangan salah satu narasumber yang tak kalah menarik dan tidak kalah pengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Ya, kali ini kita akan membahas dunia olahraga, yaitu dunia futsal di Kabupaten Fakfak dan terkhususnya dan selebihnya di Indonesia. Mari kita sapa Kakak Sani Lumaila. Halo, Aju. Kakak, apa kabar? Siap. Kakak Sani Lumaila kayak Kakak Iksani Fajar? Iksani Fajar Lumaila. Oke. Ya. Kakak Iksani Fajar Lumaila ini yang kita kenal selaku pemain futsal ya, Liga Pro yang berasal dari Fakfak. Betul. Nah, kakak mungkin untuk lebih jauh biar teman-teman sobat Embaran Bercerita bisa mengenal lebih jauh kakak, mungkin kakak bisa perkenalkan ya sedikit biodata ya terkait kakak. Halo teman-teman semua, perkenalkan sapu nama Iksani Fajar Lumaila, biasa dipanggil Sani Lumaila. Saya berasal dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Saya lahir besar tumbuh di Kabupaten Fakfak. Sekarang saya berprofesi sebagai atlet futsal profesional dan nasional, bermain di klub Unggul FC Malang. Unggul FC ya? Ya. Sempat main Black Steel? Sempat main di Black Steel Papua juga. Wow, luar biasa. Nah, ini banyak pengalaman ya kakak ya. Yang kita tahu, kita nonton di TV, terus di YouTube dan sebagainya. Ya, sedikit kita mau tahu ya, kakak punya awal mula karir hingga terjun ke dunia futsal itu sejauh mana kakak? Mulai dari mana? Kebetulan saya dari kecil itu sudah hidup di ruang lingkup lapangan futsal. Jadi saya bertempat tinggal itu di dekat lapangan futsal. Jadi kalau bicara tentang futsal mungkin sekarang dari dulu atau sekarang sampai sekarang saya dekat sekali dengan namanya futsal. Jadi sudah dari kecil saya sudah lihat itu Bang Jai bermain di lapangan futsal dekat rumah saya. Makanya saya terinspirasi di situ untuk menjadi pemain profesional futsal. Sehingga mengapa saya bisa menjadi pemain profesional, ya itu dari cita-cita. Jadi cita-cita dari kecil memang pengen jadi pemain profesional suatu saat nanti. Sehingga sampai di mana titik bisa jadi pemain profesional itu cukup panjang ya. Singkat cerita, mungkin saya pertama kali merantau ke Malang kuliah. Akhirnya di situ dilirik sama pelatih nasional. Akhirnya bergabung di tim Prapon Papua Barat, dipanggil sama Coach Naim namanya. Terus dipanggil sama juga ada manajer klubnya, manajer klub tim futsal Papua Barat itu Pak Igo. Dia panggil saya untuk seleksi di Manokwari. Akhirnya keterima di situ, alhamdulillah bahwa tim Prapon Papua Barat itu sampai dapat emas Prapon. Lolos ke PON. Akhirnya setelah lolos di PON, akhirnya setelah itu dipanggil sama Black Steel. Masuk Black Steel tahun berapa kak? Masuk Black Steel 2016. Jadi akhirnya masuk di Black Steel 2016. Itu karir profesional pertama. Akhirnya juara juga pertama kali di situ. Wow. Langsung juara ya? Langsung juara. Liga Pro? Alhamdulillah Liga Pro langsung wow, juara. Luar biasa. Berarti awal mula main ini di lapangan basket? Lapangan basket. Wow. Victoria berarti? Victoria. Klub pertama? Klub pertama, betul sekali. Itu tahun berapa kakak mulai gabung di klub Victoria? Victoria mulai terjun ke Liga Futsal Nusantara itu kalau tidak salah 2013. 2013. Ya, jadi dia mulai merintis itu. Jadi bersama Futsal Fakfak juga. Jadi ada 2 klub waktu itu yang merintis untuk masuk ke liga profesional, tapi waktu itu karena mungkin alasan finansial dan lain-lain, akhirnya mereka undur diri dan akhirnya ya cuman bisa untuk improve ke nasional. Akhirnya kan cuma melalui jalur-jalur tersendiri. Kayak misalnya ya, kalau misalnya saya mau survive sendiri, saya merantau kuliah, saya mengenal banyak orang di sana. Akhirnya ya ketemu dengan orang-orang yang punya channel di nasional, akhirnya saya bisa masuk main. Akhirnya main pertama di channel nasional di Black Steel Manokwari, Papua Barat. Sempat kalau tidak salah main di Permata ya kan? Ya, di Permata pernah, di Famos pernah. Itu sekarang, awalnya di Black Steel dulu atau di Permata? Black Steel 2 tahun,
2016-2017, habis itu pindah ke Permata, habis itu pindah ke Famos, habis itu kembali lagi ke Black Steel, 2 tahun lagi, habis itu baru ke Unggul. Berarti lama di Black Steel? Iya, tapi sebelumnya selesai dari Black Steel itu sempat bermain di Thailand selama 6 bulan. Di Thailand ya? Ya. Oh. Itu kalau di Thailand bagaimana kayak? Maksudnya kan masakannya beda, Iya. terus cara mainnya. Iya, adaptasi Adaptasi lingkungan, adaptasi bahasa, adaptasi makanan semua di sana ya cukup butuh waktu. Tapi alhamdulillah ya saya merantau waktu itu ada sama teman saya 2, Muhammad Al-Bagir sama Wendy Brian. Jadi akhirnya setelah pulang latihan mungkin ada teman cerita ya orang Indonesia. Jadi tidak terlalu pasif. terlalu terlalu pusing. Kalau soal makanan ya harus adaptasi karena kita tinggal di negaranya orang, jadi kita yang harus adaptasi dengan ruang lingkup negaranya. Itu berapa tahun? Itu 6 bulan. 6 bulan. Ya. Terus balik lagi. Ya. Ke Habis itu Indonesia. balik ke Indonesia main sama Black Steel lagi. Habis itu baru pindah ke Unggul. Oh, sekarang di Unggul. Sekarang di Unggul FC Malang. Wow, luar biasa. Banyak ya kakek. Ya. Kira-kira begitu untuk Tapi kalau perjalanan di awal. karir dari sejak kecil di Fakfak ya? Sekarang di Fakfak, ya di itu Fakfak. Mengenal futsal di Fakfak, banyak tahu tentang futsal juga di Fakfak. Terus untuk lebih ke untuk lebih ke jenjang profesional, jenjang yang lebih serius mungkin lebih di Pulau Jawa. Kalau dulu di sekolah itu kakak sudah main futsal dulu atau sepak bola? Malah dulu kalau di sekolah itu malah sepak bola. Sepak bola? Iya, dari SMP sepak bola berimbang. Jadi futsal sama sepak bola ya di Fakfak ini kan mungkin karena banyak olahraga yang digeluti. Maksudnya umur-umur Iya, kita umur-umur kecil kan mau semua dimain, semua mau dimain. Nah, akhirnya ya kadang sepak bola, kadang futsal, tapi ya berjalan dua-duanya, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Saya sempat juga, Sobat Embaran Media dimanapun ada berada, saya sempat waktu sekolah, saya sempat nonton kakak Sani main. Itu LP ya, Liga LP, Pelajar betul, Indonesia, main Liga dari SMA Pelajar. 1. Ya. Habis itu pernah main juga di Persifa ya? Ya, Persifa pernah Ya, kalau tidak salah tahun... tahun 2010-2011. Nah, itu lagi jaya-jayanya Persifa itu. Ya, Kalau sampai kasih lolos Persifa ke divisi utama. Betul. Itu di Solo ya? Itu Sampai Solo. di Bekasi sama Solo sama Sleman. Berarti kalau pada saat sudah, maksudnya kan kakak sekolah ini, Ya. terus main futsal, main sepak bola ini ya, Ya. sepak bola lapangan besar, Ya. Persifa. Itu mau memanage waktu antara belajar di sekolah dengan di dunia sepak bola ini Nah, gimana? itu saya dari dulu orangnya ya saya mau menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Karena ada orang bicara kalau misalnya otak kiri yang mungkin fokus ke akademik, otak kanan atau otak kiri mungkin lebih fokus ke non akademik. Nah, itu PR buat saya bagaimana dulu saya punya prinsip yang harus saya lakukan, bagaimana menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri sehingga akademik saya lancar, non akademiknya saya Jadi lancar. dua-dua jalan ya? Iya, saya mencoba untuk membuktikan lah kalau misalnya dua-dua itu bisa berjalan. Nah, alhamdulillah untuk sampai sejauh ini masih bisa berjalan dengan baik. Oh, luar Jadi biasa. bisa dikatakan ya kalau orang mau menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan mungkin sampai saat ini mungkin saya alami bisa dilakukan. Luar biasa. Iya. Berarti kakak Tergantung kita membagi waktunya bagaimana, Iya, iya. bagaimana hal yang diprioritaskan dan yang mana yang yang mana yang mau diprioritaskan. Ya. diprioritaskan. Tapi bagus, kakak luar biasa sekali. Maksudnya sejauh ini kan orang tua ya, Ya, orang tua di Fakfak ini kan pasti kalau anak-anaknya main bola, sepak Ya. bola atau futsal pasti Kurang kan didukung. kurang mendukung. Ya. Karena pikir mau dapat apa. Tapi Ya. sejauh ini kakak sampai main ke Liga Pro ini, sampai masuk ke Ya. Unggul, apakah sudah dapat penghasilan dari bakat Ya. sebagai pemain futsal? Ya, wajar orang tua pasti kan mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi untuk yang sekarang mungkin saya pikir tidak tidak terpaku pada satu profesi yang harus kayak orang tua maunya ini. Ya. Kita harus buka wawasan lagi kalau misalnya ada beberapa macam seluruh banyak pekerjaan di dunia ini. Maksudnya di dunia pekerjaan ini banyak sekali apa yang bisa dilakukan. Selagi dia bisa menghasilkan, dia melakukan itu hal positif, ya mungkin bisa didukung. Karena sejauh ini yang saya rasakan di dunia olahraga, ya alhamdulillah saya bisa dapat penghasilan yang dibilang ya cukup lumayan lah, bisa
untuk bisa hidup, untuk bisa membantu keluarga, bisa mengangkat derajat keluarga juga dari olahraga tuh sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Berarti menjawab. Ya, jadi menjawab apa keraguan namanya keraguan. Jadi kalau misalnya orang tua yang kurang support terhadap anaknya di bidang olahraga atau bidang apapun, coba disupport saja. Siapa tahu dia bisa mengangkat apa namanya ya? derajat keluarga dari bidang tersebut. Contoh saja kayak Mamat kan. Iya. Mamat kan. Mamat Al-Kathir. Ya, kalau misalnya kan dia punya profesi dokter gigi. Iya. Tiba-tiba dia sekarang di stand up, dia jadi artis kan, alhamdulillah sekarang dia bisa mengangkat keluarga, bisa membanggakan keluarga lewat mungkin apa namanya dunia selebritis dan dunia aktor dan ini dan lain-lain. Stand up comedy. Ya, stand up comedy. Ya. Luar biasa. Kembali lagi kakak, pada saat perjalanan karir kan, karir sepak bola ini, futsal, mulai dari pemain apa Liga Pro ya, Liga Pro sampai ke puncak Liga Pro. Kan berawal kan tadi kakak bilang main di PON ya? Ya, main di PON, ya. Nah itu langkah untuk mau masuk ke Liga ke PON, Prapon dulu kan? Ya. Prapon, PON, terus ke Liga Pro itu bagaimana kakak? Ada mungkin tipsnya? Kalau dari saya tipsnya itu kita harus banyak-banyak bergaul sama orang yang paham di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya kita suka sama, misalnya kalau kebetulan saya di bidang futsal, saya waktu merantau di Malang, saya bergaul sama orang-orang yang punya apa channel dan dia menguasai futsal di Kota Malang dan di Jawa Timur. Jadi akhirnya di situ saya dipantau, terus saya mungkin dipanggil, punya kualitas, saya latihan terus menerus. Latihan ya sama itu orang-orang yang jago juga itu, yang maksudnya yang punya channel, punya apa lisensi dan lain-lain. Akhirnya di situ dipantau, oh dia punya bakat, dia punya apa namanya, punya bakat untuk dia bisa naik ke nasional. Nah akhirnya dikasih latihan yang intens, yang lebih, akhirnya dia bilang, oh ini kamu layak untuk main di tim ini. Akhirnya dilempar lah, kalau misalnya dilempar ke satu klub, ya kalau misalnya seleksi alhamdulillah keterima, berarti itu jalannya. Yang kedua itu mengikuti berbagai macam kejuaraan nasional. Jadi sekarang itu udah banyak kejuaraan nasional. Ada, boleh sebut merek? Terapa? Oh, ada Pokari, ada apa namanya ASICS, ada Futsal Series, ada apa namanya? Ada Liga Nasional, Liga Futsal Nusantara. Linus ya? Ya, Linus. Itu berbagai macam kompetisi nasional di Indonesia di bawah umur. Nah, itu bisa terpantau langsung. Jadi dipantau oleh pelatih-pelatih nasional, bisa ditarik sama klub-klub profesional. Jadi klub profesional sekarang punya under 20. Under 20 itu usia 20. Di bawah 20. Oh, berarti mulai dari usia dini. Jadi bisa dibina. Jadi kalau misalnya punya kelayakan untuk bermain, alhamdulillah kan langsung dilirik. Jadi kebetulan di sini kan namanya ada Abbas Wagab, ada Elo, ada Kipe. Nah, itu alhamdulillah yang terpantau kemarin di Fak-Fak, dia terpantau bisa bermain di klub profesional. Oh, sudah dilirik ya? Di Black Steel, Kinantan sama Black Steel. Black Steel 2 orang, Kinantan 1 orang. Black Steel ini siapa? Black Steel Abbas sama Kipe. Terus Kinantan si Ade Elo. Ya. Berarti sudah ada generasi, lumayan ada generasi ya. Tinggal bagaimana teman-teman di Kabupaten Fak-Fak, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Fak-Fak, bagaimana terus mengembangkan apa namanya potensi. Jadi saya percaya anak-anak di Fak-Fak ini punya potensi yang cukup bagus untuk di bidang futsal. Dan ya kalau misalnya punya apa namanya, punya prestasi, punya keahlian di bidang futsal yang lebih, kemungkinan ya masih bisa dipantau. Bisa dipantau. Sangat bisa. Yang penting jaga kondisi, jaga fisik, jaga kualitas latihan, tiap hari latihan. Insya Allah. Berarti kakak mulai awal intens karir futsal itu di Malang ya? Di Malang. Ya. Tapi itu sambil kuliah? Sambil kuliah. Kuliah selesai? Kuliah selesai. Di Universitas Brawijaya Malang. Wow. Ya. UB? UB. Jurusan apa kakak? Jurusan teknik pertanian. Wih, pertanian tapi main futsal ya? Ya, ilmu sudah hilang. Masih ingat ilmu itu? Itu lagi. Baik, kakak Sani, mungkin tadi kan kakak sudah menyampaikan ya panjang lebar mulai karir sampai main ke Liga Pro ya. Ya. Di mana-mana kan pasti main futsal ini fisik, apa nafas ya.
Ya, Itu harus selalu terjaga ya. ya. Nah, tapi sampai kapan Kakak akan terus fokus ke bidang futsal, bermain futsal terus sampai bermain di Liga Pro sampai kapan? Ya, untuk sekarang mungkin sekarang saya di umur 30 sekarang ya. Saya, 30 ya? saya umur 30 sekarang. Ya, setiap orang masing-masing punya target. Jadi kalau misalnya saya suka sama suatu pekerjaan ini, saya mencoba untuk berapa lama di bidang ini. Tapi saya sudah punya planning ke depan nanti kayak gimana kalau misalnya saya punya situasi di mana saya sudah tidak bisa bermain, kondisi fisik saya sudah mulai menurun. Saya punya langkah-langkah yang harus saya lakukan ya. Kebetulan kan saya juga sudah pegang apa namanya sarjana S1, S1. setelah S1 terus masih bisa jadi pelatih dan lain-lain di luar sana kan. Yang saya bilang apa masih banyak bidang pekerjaan yang bisa digeluti. Jadi kalau untuk saat ini saya masih fokus untuk karir saya. Untuk karir saya ke depan masih bisa main 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan ya alhamdulillah. Berarti tadi sampai 36 ya? Ya, kalau misalnya karena sejauh ini pemain futsal lokal yang paling lama bermain dia bisa bermain sampai usia 38 sampai 39. Itu Ya, pemain lokal. ya pemain lokal. Nah, itu menjadi suatu tantangan. Jadi kita sebagai atlet apa namanya suatu bentuk yang bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi fisik, bagaimana kita mau latihan karena melawan mental untuk latihan ini sangat susah. Jadi untuk bangun pagi harus apa namanya untuk lari, untuk menjaga fisik di dalam kondisi kalau kita pas lagi preseason atau maksudnya lagi pada saat kondisi tim lagi persiapkan apa tim untuk latihan untuk persiapan pertandingan ya otomatis kita latihan tiap hari. Tapi kalau pada saat sekarang kan lagi libur jeda kompetisi. Oh, ini Jadi lagi jeda ya? ya jadi jeda kompetisi bagaimana kita menjaga kondisi fisik, bagaimana kita bisa melawan rasa capek, melawan rasa malas. Ya ini dilakukan sekarang. Maksudnya yang bisa jadi tantangan ya di waktu yang sekarang ini. Tapi kalau main futsal kan lari harus putar Lari terus, terus, tidak ada iya. non-stop. Itu Kakak rasa bagaimana itu? Capek, ada Capek sekali capeknya, ya? iya ada capeknya, ada kondisi di mana kita sudah di puncak capek, ya harus memang harus istirahat. Apalagi harus rolling kan? Betul, harus Rolling, lari rolling, dan ya. sebagainya. Oh. Kira-kira begitu. Sama kayak Abang Jai juga ya, Abang Jai. Betul. Abang Jai main apa sampai umur Umur kayaknya sampai 37. 37 ya? 37 Berarti beliau. sekarang udah Sekarang beliau belum pensiun, tapi lagi mencoba untuk bermain lagi. lagi Lagi mencoba ya, lagi untuk tapi bersaing. untuk sekarang mungkin lagi bukan di top performa ya. Makanya itu jadi PR buat mungkin untuk atlet-atlet yang lain termasuk saya. Bagaimana kalau Bang Jai bisa sampai umur segini, saya harus lebih. Ya. Ini kan sekarang Kakak main di Unggul. Unggul FC Malang. Malang. Ya, Kapten ya? kapten. Alhamdulillah dipercayakan. Berarti di event Liga Pro berikut akan pindah kah atau masih tetap di Unggul? Insya Allah masih di Unggul FC Malang. Saya lagi di tahapan negosiasi. Oh, masih di Ya, lagi banyak lirik negosiasi. juga. Ya, banyak klub lain yang lirik juga ya. Tidak kembali ke Black Steel. eh Insya Allah kalau misalnya ada jalannya ya pengen kembali untuk kalau misalnya bisa pensiun di sana. Pensiun Black Steel ya? Iya, Wah, luar biasa karena awal mula Black Steel kan iya. Awal mulanya ya rintisnya karirnya juga ya dari di Black Steel. Black Steel ya? Ya, bawa Black Steel naik ke Liga Pro juga awalnya dari Black Steel juga. Juara sama Black Steel di Liga Pro pertama kali juga di Indonesia sama Black Steel. Juara di AFF Futsal Asia Tenggara bersama Sama Black Black Steel Steel. juga. Ya. Berarti pengalaman banyak di Black Steel. Alhamdulillah. Kalau di Famos Di Famos Tahun berapa? juara 2019. 2019. Ya, juara main sama satu musim. Famos. Satu musim. Langsung pindah ke Langsung Black ke Steel. Black Steel, kembali di Black Steel. Kalau Permata berapa musim kan? Permata satu musim. Satu musim ya. Ya. Permata berarti di Manokwari. Ya? Setelah ya di Manokwari, tapi TC-nya di Makassar. Habis dari Permata pindah Black Steel, Dari Permata pindah ke Famos, Famos ke Black Famos Steel. ke Black Steel. Betul sekali. Black Steel unggul ya. Black Steel unggul. Wow. Terus kakak, saya ada dengar juga kakak kan ini bukan dengar ya, saya Ya. mohon maaf bukan dengar, tapi Ya. memang saya nonton. Ya. Nah, kakak juga pernah main di timnas. Ya. Nah, itu langkah masuk ke timnas itu ikut TC ya? Ya, Apa betul. Seleksinya tuh bagaimana kakak? Kan pasti sejauh ini kan orang pikir wah masuk timnas kan setengah mati sekali. Ya. Apalagi kan pemain-pemain futsal ini kan, Betul. itu masuk timnas pasti rasa ragu. Ah, ini kakak sampai berhasil masuk ke timnas itu
Cara apa begitu? Ya. Alhamdulillah di tahun 2022 saya lolos atau dipanggil sama apa coach timnas waktu itu coach Hasam Zade. Dia dari Iran. Kebetulan 2022 itu saya bermain sama Black Steel dan teman-teman. Di situ ada Somilena, Ivan Somilena, terus ada Samuel Amos juga dari Fakfak Dari Samuel Fakfak Amos, juga. terus ada Muhammad Al-Bagir, terus masih banyak Diego, Di Maria, Ardian Sanur, banyak Marcel Ireo, FX Mikus dan lain-lain. Kita kebetulan main di tahun itu kita unbeaten selama liga. Jadi tidak pernah kalah. Jadi dari tahun 2022, 2021 sampai 2002 itu jumlah menang paling banyak sejarah liga ya ada di Black Steel. Black Steel. Alhamdulillah di situ kita ketemu sama pelatih Thailand namanya Coach Hame. Beliau mengajari saya banyak sekali tentang hal detail tentang futsal dan lain-lain sehingga saya dapat suatu pelajaran tentang futsal dalam hal teknis, akhirnya bisa mengembangkan diri sejauh saya sekarang. Alhamdulillah bisa dipanggil timnas ya berkat, kalau mau dibilang berkat Coach Hami juga ada andilnya, ada Coach Naim juga, ada Coach Sayan juga, yang mungkin orang yang berhasil mendidik saya sampai saat ini ya berkat-berkat mereka. Berkat mereka ya. Ya. Tapi Itu untuk bisa masuk ke timnas di tahun 2022 itu, alhamdulillah ya kalau menurut saya berkat Coach Hami. itu capaian tertinggi sudah. Iya, pencapaian tertinggi suatu atlet ya pasti bela negara. Pasti harus Iya. bela negara. Alhamdulillah Apalagi ya. kalau main di timnas. Iya. Sempat 1 gol itu. 1 gol di Jogja ya. Di Jogja ya. Iya. Itu liga apa kayak? Itu MNC Cup. MNC Iya, Cup. Korea Selatan, Malaysia sama Thailand sama Indonesia. Itu golnya itu pada saat lawan Thailand tidak salah. Iya, lawan Thailand. Betul. Oh, Alhamdulillah. sepakan maut. Alhamdulillah. Oh baik kakak, lanjut lagi. Ini kan sudah seputar kakak Sani menyampaikan ya Ya, perjalanan karir betul. sampai ke dunia ke Liga Futsal Pro ya, Liga Iya. Liga Pro sampai main ke timnas. Iya. Nah kemarin kan kakak sudah kembali lagi di Fakfak Iya. karena libur ya, Ya, lagi libur jeda kompetisi. jeda kompetisi. Iya. Nah kakak sudah lama sekali baru main lagi di turnamen di Fakfak, Betul. yaitu ya TEFA Cup Betul. 2022. Ya. Ya mungkin kakak kembali ke Fakfak itu kakak lihat futsal sejauh dari meninggalkan Fakfak ya, Ya. sampai kembali lagi ke Fakfak ini, lihat futsal Fakfak itu sejauh mana perkembangannya? Kalau untuk Liga Futsal di Kabupaten Fakfak yang saya lihat sejauh ini ya cukup bagus sekarang. Cukup berkembang karena yang saya lihat mungkin yang dulu jarang pemain luar datang ke Fakfak, akhirnya sekarang banyak pemain luar yang datang ke Fakfak. Jadi di situ momen dimana suatu pencapaian futsal Fakfak berkembang kalau menurut saya. Jadi akhirnya banyak pemain-pemain luar yang datang, pemain-pemain luar tertarik untuk datang ke Fakfak, ya berarti Fakfak punya kompetisi yang bagus. Nah itu PR kita untuk bagaimana menjaga kompetisi di Fakfak itu bisa terjaga. Nah sehingga teman-teman yang datang dari luar ini kan pasti mereka punya pengalaman yang lebih. Lebih. Ataupun kita bisa belajar sama-sama. Adapun yang mungkin yang di Fakfak punya pengalaman yang lebih, dia bisa saling berbagi ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari luar datang ke Fakfak belum tentu mereka jago, tapi teman-teman yang di Fakfak harus juga belajar dari mereka. Mungkin kemungkinan mereka punya pengalaman yang lebih, mereka punya suatu kualitas bermain yang bagus, ya teman-teman belajar. Jadi itu buat nilai positif buat teman-teman menurut saya. Kalau kakak Sari lihat sejauh ini pemain futsal di Fakfak ini Ya. banyak bibit atau berkurang lah? Oh, sekarang banyak. Lebih banyak, Malah banyak. Kalau menurut saya banyak sekali bibit yang bisa bisa dikembangkan ke liga profesional. Contoh saja yang saya tadi bilang ada adik bertiga itu, mereka kan tidak tahu dari kampung, ada dari Pasir Putih, ada dari Wagom sini, ada yang satu dari Kipe kan mungkin dari Kokas dan lain-lain. Keluarganya mungkin dari Kokas ada. Nah, kebetulan kan mereka ini kan tidak terpantau oleh klub-klub di luar sana. Ya, kebetulan mungkin di sini saya, Abang Jai atau Amo yang sudah duluan ke Liga Pro, kita kan bisa melihat adik-adik ini. Jadi kalau misalnya mereka punya kualitas di daerah, ya kita pasti orbitkan ke luar. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bermain di tim Liga Pro di luar.
Berarti kakak di samping main di Liga Pro tapi orbitkan ini. Ya, itu spare support itu juga, ya. support. Karena apa yang saya rasakan dulu, misalnya ya mohon maaf kalau misalnya dulu saya masih apa namanya, saya punya cita-cita saya pengen kayak Bang Jai. Tapi saya tidak tahu saya mau ke Bang Jai itu kayak bagaimana, saya mau ke Nah, Liga Pro betul. kayak bagaimana. Jadi tidak ada jembatan dan lain-lain. Mungkin saya sempat ketemu Bang Jai waktu prapon. Bang Jai cuma mengarahkan, ini adik kalian harus begini begini. Nah, kalau misalnya saya ada di situasi kayak gini, saya tidak mau saya punya adik-adik merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya mau menjembatani. Jadi Jadi ya jembatan. jadi jembatan lah. Ibaratnya adik-adik ini mereka mau main sampai Liga Pro ini bagaimana ya cara instannya, apa instannya ya yaitu dibantu. Jadi kalau misalnya mereka punya kualitas, saya punya channel kenal sama coach-coach di nasional, saya lempar, ini ada pemain dari Fak-Fak, dia bagus. Ya contohnya Kipe sama ini berangkat, Abbas Ikut sama TC. ya berangkat, terus Elo juga berangkat. Akhirnya mereka ikut seleksi di sana, akhirnya keterima di sana. Ya berarti mereka punya kualitas untuk bermain di Liga Berarti Pro. di event musim baru mereka udah main. Ya insya Allah kalau mereka punya kualitas dan apa mereka latihan bisa menerima apa materi dari coach, ya kemungkinan masih bisa dipertahankan. Bisa diperkan. Ya, nah kebetulan juga sekarang kan Fak-Fak si Rizky itu anaknya Bahlil. Oh Nah, iya, sekarang iya. dia salah satu apa ownernya dari Black Black Steel. Steel Papua juga Oh. sekarang. Ya, Tapi kakak lebih cinta ini ya generasi. ya Jadi betul sudah harus. buka Iya. Buka menjadi jalan jembatan ya, ya, buka jalan. alhamdulillah Karena ya tidak Allah mau kasih mereka ya. ya mau Ya, bermimpi sebagai kakak Sani, bermimpi sebagai kakak Jai, tapi tidak tahu caranya betul, bagaimana. betul. Tapi kakak mulai buka rintis jalan untuk mereka Ya, ya. Luar alhamdulillah biasa. dikasih keberkahan ya buat bantu adik-adik ya pasti dibantu semua. Jadi buat adik-adik dong di Kota Fakfak dan seluruh kampung di Kabupaten Fakfak, buat adik-adik dong yang suka futsal ya adik-adik dong harus kembangkan diri. Jadi belajar sama orang yang ahli di bidang futsal, mau siapapun belajar, adik-adik punya bakat dan lain-lain. Pasti nanti ada kejurda, pasti Ya. ada turnamen-turnamen nasional atau turnamen-turnamen di daerah. Nanti pasti bertahap. Jadi kalau misalnya ada yang punya potensi, pasti nanti bisa terpantau oleh Terpantau ya, di klub-klub besar. betul klub-klub besar. Jadi akhirnya adik-adik dong punya cita-cita bisa tercapai, bisa main di Liga Pro. Oke, baik kakak Sani. Ini Siap. tadi kakak sudah menyampaikan ya. Ya. Terus saya ingin tanya karena kan pasti cara main futsal ini kan teman-teman nonton pasti cuma tahu lari Ya. sana sini. Tapi kan pasti ada teknik-tekniknya. Ya, Caranya apa materi-materinya ya. betul. Mungkin kakak bisa sampaikan biar mungkin sobat Embaran Media di mana saja berada terus pencinta futsal di Papua bisa tahu. Ya. Silakan. Kalau untuk futsal secara teknis ya, bicara futsal secara teknis, sejauh ini futsal cukup berkembang. Kalau mau dibilang nasional, timnas juga bagus. Sekarang klub-klub juga banyak pemain dunia, Ricardinho dan lain-lain datang top skor Liga Brazil, Nieguinho, terus pemain Black Steel, Di Maria, pemain 7 terbaik dunia. Terus banyak pemain Indonesia juga yang ke luar negeri. Sekarang juga Samuel Amos bermain di Australia sekarang. Oh, sekarang main Iya, Australia. jadi anak Fak-Fak Anak Fak-Fak yang main di yang di Australia. luar negeri sudah 2 orang. Siapa-siapa itu? Saya sama Oh iya. Amo. Jadi Luar biasa. ya bisa bermain di luar suatu pencapaian bermain di luar negeri ya itu suatu kebanggaan buat kita sendiri. Jadi suatu kebanggaan juga kita anak Fak-Fak bisa bermain di luar negeri dengan apa membawa nama sepak bola atau futsal ya alhamdulillah suatu ini. Untuk bicara soal teknis futsal itu bicara tentang karena ini kerja sama tim, Iya. ya jadi dia bicara tentang sistem di dalam permainan futsal itu sendiri. Jadi kalau misalnya bicara futsal berarti permainan tim. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan 5 orang di dalam lapangan itu dengan satu visi misi. Jadi ada kiper, Iya. ada angkor, ada flank, ada pivot. Jadi punya tugas masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk bicara futsal, jadi bagaimana ya kita mampu 5 orang ini bisa bekerja sama dalam suatu pemikiran sehingga bisa menciptakan suatu tim yang kuat di dalam lapangan. Jadi kalau bicara futsal ya jauh maksudnya kalau untuk bicara detailnya mungkin lebih rumit. Maksudnya rumit sekali karena Banyak harus memang sekali. iya banyak sekali. Ya kalau untuk saya ya futsal simple. Jadi cuman passing, moving sama finishing. Jadi kalau misalnya yang harus dibenahi dari awal itu ya itu passing. Passing Terus posisi badan teman-teman, posisi passing, passing kaki terkuat, terus apa namanya
posisi badan, fundamental itu paling utama. Jadi diperbaiki dari yang awal dulu ya, dari fondasi, sehingga nanti ke depan itu bisa lebih baik. Nah, kakak melihat di Fakfak ini, ini apakah teknik-teknik ini sudah mulai diterapkan atau masih pakai gaya lama ini? Nah, kalau kita di Fakfak mungkin masih pakai gaya lama, karena saya lihat belum ada apa namanya ya, mungkin karena keterbatasan pelatih yang maksudnya ambil lisensi dan lain-lain. Jadi sehingga keterlambatan ilmu yang kalau misalnya yang di luar ilmunya sudah Perkembangan ya futsal ya. perkembangan futsalnya dia sudah belajar sejauh mana, tapi kita di Fakfak masih stuck di situ aja. Jadi menurut saya saran yang bagus itu ya pelatih-pelatih yang di Fakfak ini berani ambil lisensi. Jadi akhirnya bisa tahu futsal yang terbaru tuh kayak bagaimana. Jadi Ya, akhirnya betul. bawa ke Fakfak, akhirnya bisa menciptakan kompetisi yang bagus. Jadi suatu tim misalnya ada suatu tim yang pelatihnya dikirim keluar. Misalnya dia belajar taktik, oh ternyata futsal kayak begini, futsal Ya. kayak begini. Akhirnya balik ke Fakfak, akhirnya bisa jadi contoh. Akhirnya bisa jadi contoh, dan dia misalnya dia bagus, prestasinya bagus, ya berarti dia bisa jadi contoh untuk tim-tim lain di Kabupaten Fakfak. Betul, betul. Jadi harus banyak pelatih ya, pelatih di Ya, situ biar banyak mengambil. pelatih yang Apalagi kan keluar. Fakfak ini kan, Ya, kalau tidak salah futsal pencetus pertama futsal ya, pertama di di Papua ya. Papua dan Indonesia juga Indonesia. kemungkinan ya. Wah, luar biasa. Baru masa terlambat Iya, begitu. masa terlambat. Jadi ya kalau saran dari saya ya harus banyak pelatih lokal yang keluar untuk ambil lisensi, sehingga bisa tahu nih. Jadi dasar-dasar futsal kayak bagaimana sekarang, taktik futsal yang dipakai sekarang bagaimana. Jadi bicara futsal itu banyak. Formasinya Iya, pakai kayak formasinya gimana. bagaimana, iya. Karena kan Jadi ada pivot ya. ya, Pivot, ada flank, pivot, terus ada angkor sekarang ya. ada angkor, maksudnya ada tipikal main ada 3-1, ada tipikal main 4-0. Kalau 3-1 itu bermain sama pivot, kalau 4-0 bermain tanpa pivot. Kayak tanpa gitu. pivot ya. Ya. Kalau dua-dua formasi lama itu. Itu bisa masuk di 4-0. Itu bisa. masih 4-0. Ya, bisa juga pakai 2 pivot, 2 flank. Oh, bisa. Ini ilmu juga saya dapat Ya. ini. Jadi ya kalau saran dari saya ya itu pelatih-pelatih harus banyak berani ambil lisensi keluar. Mau di Sorong, mau di Ambon, mau di Makassar, yang terdekat ya berusaha diambil aja. Karena itu penting kalau menurut saya untuk perkembangan futsal di Kabupaten Fakfak. Berarti kakak Sani kalau sudah pensiun di Liga Futsal, Iya. di PMM Liga Pro ini, Iya. akan balik jadi pelatih pasti. Ya, insya Allah saya mau ambil lisensi level 1 nanti. Level 1. 1. Iya, pasti itu mau ambil. Karena itu buat pegangan juga kan untuk masa depan juga. Apalagi dulu kan pernah sempat berencana buka Ya, sekolah futsal ya. Sekolah futsal di Fakfak. Fakfak. Cuman karena memang lagi masih ternyata tidak segampang itu. Karena memang karena saya di luar tidak ada yang apa ya, mengontrol. Mungkin saya sama teman saya itu namanya Abang Basir. Jadi dia apa namanya? Mungkin sendiri juga karena beliau juga kerja sebagai PNS di Kabupaten Fakfak. Jadi sehingga ya kita terpecah apa fokusnya. Jadi akhirnya ya Belum jalan ya. ya belum bisa Tapi jalan. pasti akan Ya dibuat. pengen sekali kalau misalnya suatu saat nanti kalau misalnya ada, makanya kalau misalnya ada pelatih yang ambil lisensi di luar, dia balik ya kemungkinan bisa dilempar ke dia untuk apa Ya, namanya betul. mengorbitkan ini pemain-pemain Akademik ya pemain-pemain lokal, pemain-pemain dari kampung-kampung, adik-adik yang dari kampung-kampung ini bisa salurkan mereka punya apa namanya bakat futsal ini di Kabupaten Supaya lebih Fakfak. banyak generasi Ya, muda betul. Fakfak ya. Fakfak, ya. Futsal main di Ya. Liga Pro. Ya, Ini sangat luar biasa kan. Ya. Karena salah satu ya itu tadi kakak sampaikan menjadi jembatan. Betul. Jembatan. Berarti kan cinta negeri, cinta generasi. betul. Ya, gitu. Ya. Cinta Fakfak. Cinta Fakfak. Ya, kalau mau dibilang untuk sekarang ya lumayan ya, sekarang kompetisi di tahun-tahun sekarang juga banyak kompetisi futsal di Kabupaten Fakfak saya lihat. Iya, tahun Iya. ini saya sudah berapa? Sudah banyak. Dua, Iya. tiga. Suatu keberhasilan dari ketua AFK kalau menurut saya juga, karena ketika asosiasi bagus ya pasti jalan terus. Saya bilang kan, kalau misalnya asosiasi bagus ya kemungkinan banyak kompetisi yang bisa terselenggarakan. Jadi kompetisi sebenarnya bisa diselenggarakan di kapan saja, asalkan semua apa namanya itu saya kembali bilang, kalau misalnya pelatihnya bagus dan lain-lain, akhirnya kan pengembangan futsal semakin kesini kan semakin profesional. Jadi apa namanya ya mereka udah tahu, maksudnya kayak main futsal yang benar kayak bagaimana. Jadi ketika mereka main
ya tim-tim yang lain lihat. Ya sudah dilirik Iya, ya. betul. Betul. Nah, Bukan asal main ya, saja, tapi tim ini main bagus. sudah harus Bagaimana ini. mereka bisa main bagus? Betul. Oh, pelatihnya ambil lisensi. Oh, saya juga harus ambil lisensi. Akhirnya kan mereka juga terpacu. Betul. Jadi ya, kalau satu tim bagus, kenapa tim itu bisa bagus? Apalagi kan di Favoi ini banyak klub futsal. Ya, betul. Banyak sekali. Banyak sekali, ada Di 100 lebih kampung-kampung kayaknya, saja sampai iya, kampung. banyak. Dari ujung Fak-Fak Timur sampai ujung Fak-Fak Bahkan Karas pun juga betul, Karas. Sampai Karas kan turun main di Iya. Fak-Fak. Orang dari Kokas turun main di Fak-Fak. Dari Arguni main turun di Fak-Fak. Dari Fak-Fak Barat datang main di Fak-Fak. Kan itu suatu, apa namanya, orang berarti kan suka sama futsal itu. Betul, betul. Ya. Oke, Kak Sani, sudah bincang-bincang sampai sudah ya setengah jam ini ya. Siap. Setengah jam. Kakak juga sebagai pemain futsal Liga Pro yang berasal dari Fak-Fak ya. Ya. Mungkin harapan kakak untuk futsal di Fak-Fak lebih berkembang itu seperti apa, Kak? Kalau harapan dari saya, semoga muncul bibit-bibit baru dari Kabupaten Fak-Fak. Semoga pemerintahan di Kabupaten Fak-Fak sekarang, mungkin harapan buat saya, mungkin kebetulan saya di bidang futsal, ya kemungkinan ya kalau bisa lebih diperhatikan, apa namanya, dilihat atlet-atletnya, adik-adiknya. Kalau misalnya mereka punya potensi, ya alhamdulillah kan bisa membanggakan Fak-Fak kan, kemungkinan pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga yang bagus namanya. Jadi akhirnya kan bisa, apa namanya, mengangkat mungkin Kabupaten Fak-Fak ini lewat olahraga. Menurut saya, karena salah satu potensi olahraga yang berprestasi yaitu di futsal kalau menurut saya. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang ya, maksudnya untuk sekarang. Banyak potensi-potensi olahraga yang lain juga di sana, ya mudah-mudahan bisa diperhatikan juga sama seperti futsal juga. Ya semakin ke sini juga saya lihat kompetisi futsal di Kabupaten Fak-Fak semakin banyak, maksudnya bisa terus-menerus ya. Saya berdoa semoga punya harapan ya bisa ada kompetisi terus-menerus. Saya juga lihat ada kompetisi usia dini, semakin banyak lapangan futsal juga betul, semakin banyak. di kampung-kampung. Iya. Nah, saya punya program juga, insya Allah saya pulang ini, nanti saya mau turun ke kampung-kampung, insya Allah. Saya mau turun ke kampung-kampung untuk ngasih tahu, maksudnya cara bermain futsal yang baik, yang benar, kayak bagaimana. Jadi saya bisa tahu juga ada bibit-bibit di Kabupaten Fak-Fak yang bagus. Mulai nanti mungkin saya mulai turun dari Werba, kan kemarin Pak Bupati juga sempat resmikan lapangan futsal juga. Terus ada juga di mana, di Sekru juga. Terus juga di Tanama juga ada lapangan baru saya lihat. Terus ya semoga nanti ke depan banyak lapangan-lapangan futsal lagi di Kabupaten Fak-Fak atau lapangan-lapangan di kampung-kampung, sehingga anak-anak di kampung-kampung ini bisa tersalurkan dia punya bakat-bakat. Jadi kalau semakin banyak fasilitas yang ada, ya otomatis olahraga itu pasti akan berkembang di situ. Berkembang. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik kampung ini bisa berkembang, ya kita-kita ini bisa lihat mereka untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, lebih tinggi ya, harapan saya puncak ya Liga Pro. Ya, harapan saya ya semoga bisa lebih diperhatikan lagi futsalnya, di bidang futsal khususnya, karena saya bicara tentang futsal sekarang ya kemungkinan besar ya harus lebih diperhatikan. Terus adik-adik di kampung-kampung jangan pernah malu untuk merantau, untuk mengembangkan diri. Kalau mereka kalian yakin kalian punya potensi di bidang olahraga atau di bidang apapun, kembangkan, jangan pernah malu. Jangan pernah pusing dengan orang-orang yang bicara, kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Mau latihan tiap hari? Jangan pernah dengar orang tersebut. Karena kalian harus buktikan kalau kalian yakin, kalian pasti bisa. Mau di bidang apapun. Mau di bidang seni, budaya, dan lain-lain. Mau kalian mau menyanyi dan lain-lain. Contoh kayak adik-adik yang di Pala-Pala, yang Jackson Serang. Itu kan mereka dulu cuma tampil-tampil aja. Sekarang lihat mereka muncul di Spotify, muncul di YouTube, lagunya diputar di mana-mana. Ya itu karena mereka serius, mereka tidak pernah malu. Nah, itu suatu contoh di bidang lain, di bidang olahraga. Ya. Itu harapan saya. Terakhir, Kak Sani mungkin bisa menyampaikan sedikit pesan ya kepada generasi muda futsal di Fak-Fak. Ya. Pesan buat adik-adik dorong untuk generasi futsal di Kabupaten Fak-Fak. Adik-adik jangan pernah takut untuk kembangkan diri, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu gratis. Bermimpi setinggi-tingginya, karena kita tidak tahu ke depan
apa yang terjadi. Kalau misalnya nanti adik-adik dong punya rezeki bisa bermain di Liga Pro, bisa bermain seperti saya, seperti Bang Jai, seperti Kakak Beni, bisa seperti Abbas, bisa seperti Elo, bisa seperti Amo. Ya, kakak-kakak di sini juga tidak pernah akan tutup mata untuk adik-adik dorang. Kakak-kakak pasti lihat adik-adik kalau punya potensi, kakak-kakak pasti akan bawa adik-adik dong main di Liga Pro. Oh, luar biasa. Ya. Keren. Ya. Baik, Sobat Embaran Media di mana saja berada, kita telah berbincang-bincang ya, berbincang-bincang setengah jam, 30 menit, mungkin 40 menit Ya. bersama Kakak Sani, selaku pemain futsal Liga Pro di klub Unggul FC ya, Betul. kapten Unggul juga. Ya, alhamdulillah. Nah, baik, Sobat Embaran Media di mana saja Anda berada, demikian podcast kali ini bersama Kakak Sani. Saksikan terus podcast Embaran Bercerita, Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.